Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, masih ketemu lagi dengan saya Farida di Maliki Podcast tentu saja. Terima kasih juga sudah memantau terus Maliki Podcast ya. Terus dukung, subscribe dan juga ditonton terus isi konten apapun yang ada di Maliki Podcast untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan berbicara tentang UIN Malang, kita tidak hanya berbicara tentang mahasiswanya aja, tidak hanya berbicara tentang perkuliahan, tetapi yang namanya perguruan tinggi itu berbicara tentang pengabdian, kemudian penelitian, dan lagi pengajaran. Semuanya harus berjalan harmonis agar sebuah perguruan tinggi itu bisa memberikan manfaat. Enggak hanya untuk mahasiswanya saja, tetapi juga untuk masyarakat luas dan terutama untuk negara Indonesia. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Pengabdian masyarakatnya sudah tidak perlu diragukan lagi karena beliau adalah seorang inspirator, banyak sekali mendampingi usaha-usaha kecil di masyarakat, bahkan membuat namanya Gapura Digital dan lain sebagainya. Siapakah beliau? Langsung saja beliau dikenal atau disebut sebagai Bunda Sri. Kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Jadi saya manggilnya Bunda juga ya? Iya begitulah. Terkenal Bunda ya, Sri, daripada iya. Jeng Sri ya. Oh gitu. Bunda Sri, baik-baik. Bunda Sri sajalah ya, biar enak Bunda. Siap. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bunda Sri. Saya sempat membaca kurikulum vitae dari Ibu, panjang sekali, sangat menginspirasi dan semuanya berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Mulai dari yang mungkin manual ya Bu, sampai ke digital ya. Iya. Mungkin hanya sekilas yang saya pelajari dari seorang Bunda Sri, meskipun catatannya begitu panjang. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke sahabat kampus Bu, siapa sih Bunda Sri ini dan kegiatannya seperti apa sampai bisa menginspirasi orang banyak. Ya, baik, terima kasih Mbak Farida. Iya. Saya terinspirasi juga dengan Mbak Farida dengan bahasanya yang memang enak gitu ya. Baik, kalau nama saya Sri Andriani ya, saya dosen dari Fakultas Ekonomi Ya. gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara pengabdian itu memang dari kecil memang saya ini sudah biasa mengabdi gitu ya, karena dari kecil SMP pun saya jadi ketua OSIS ya. Oke. Jadi perjalanan organisasi, kebiasaan kita jalan melayani masyarakat, bahkan saya pertama kali nikah dapat 1 tahun nempatin rumah, saya dijadikan RT di situ ya. Wow. Padahal pendatang 13 baru. tahun. 13 tahun saya sudah nanganin ibu-ibu dan Luar sebagainya gitu kan. biasa, Nah, oke. akhirnya saat saya memilih menjadi seorang dosen pun kayaknya sesuatu yang kurang manakala saya tidak melakukan pengabdian lah, kalau saya sebut begitu. Tapi sebenarnya bukan pengabdian sih, sebenarnya ruh aja. Nah, Oke. akhirnya saya 2009 di UIN Malang ini diterima PNS gitu ya. Ya. Tapi sebelumnya saya memang di swasta, dari perguruan tinggi swasta. Nah di 2009 itu pertama kali saya masuk di UIN itu saya mikir saya itu harus ngapain ya gitu. Nah betul. akhirnya pada saat itu saya inisiatif untuk mengusulkan mendirikan tech center. Tech center ini dibiayai oleh Kementerian Keuangan, tetapi di dalamnya tugasnya melayani masyarakat. Oke. Ibaratnya nggak ada gajinya. Nggak ada gitu gajinya kan. ya. Padahal itu bebannya Melayani cukup berat ya Bu untuk ya. wajib pajak. Jadi mereka pelaporan. Akhirnya kami membentuk asisten lab. Untuk apa? Kita ajarin bagaimana melayani masyarakat. Lah, dari situlah akhirnya kita kenal dengan banyak masyarakat yang ingin dilayanin lebih banyak, khususnya dari UIN ini, karena kan lahirnya di UIN saya. Awal muasalnya berarti dari situ. Oke. Ya, terus kita juga bikin laboratorium akuntansi yang juga meng-hire mahasiswa. Akhirnya kita mendampingin koperasi membuat laporan keuangan, terus usaha-usaha kecil yang bikin laporan pajak gitu kan ya. Nah, dari situlah baru kita itu mempunyai banyak jejaring gitu. Dari situ akhirnya kita ikut di dinas dan sebagainya, kenal masalah masyarakat yang sesungguhnya mulai terbaca lebih jelas begitu. Wajah sesungguhnya di masyarakat ya Bu masyarakat ya. seperti apa gitu. Oke, Dari oke, tahun oke. 2014 dari pendanaan dari Diktis Kemenak itu pertama kali
kami ikut kompetisi gitu pada saat itu karena baru awal ada pembukaan untuk pengabdian dan kita lolos dan pertama kali kita dampingin di Toyomarto. Jadi Desa Toyomarto Singosari. Di sana ada kampung sandal itu terus akhirnya kita kembangkan sampai sekarang kita masih dampingin di sana. Jadi dari ada 2014. Jadi ada sekitar 6 titik di sana sampai terakhir bukan terakhir, maksudnya yang paling akhir itu kita menginisiasi untuk mendirikan wisata Pentungan Sari namanya. Di daerah? Di Toyomarto semuanya. Singosari juga. Iya, jadi ada kampung cobek, ada rajut gitu. Itu kita bentuk-bentuk gitu. Terus terakhir wisata Pentungan Sari yang itu kita kerjasama dengan anak-anak arsitek untuk mendesainkan. Akhirnya gambar desain wisata Pentungan Sari itulah yang sampai sekarang dipakai itu awal kita mendapatkan pendanaan ya istilahnya. Oke. Sebelumnya sama sekali nggak berpikiran tentang dana dan pemasukan ya Bu ya. Jadi gini sahabat kampus, kalau kita masuk jadi dosen biasanya tuh sudah pusing dengan pekerjaan dan tagihan-tagihan dosen. Kalau Bunda Sri ini justru malah bingung mau ngapain lagi gitu ya. Sampai kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diwujudkan oleh Ibu Sri Andriani ini. Dan yang saya baca Bu, sekarang menjadi Kabid Sosialisasi Pendamping Halal Center juga. Betul. Masih berkaitankah dengan sebuah pengabdian dan lain sebagainya itu Bu? Iya, jadi begini, kalau saya bicara tentang pengabdian itu menghadapi masyarakat itu atau UKM saya katakan karena konsentrasi saya UKM, BUMDes begitu ya. Mereka itu berpikiran kalau kita datang, maka ya dianggapnya kita itu ya seumur hidup akan membantu dia. Jadi akhirnya ya sampai sekarang saudaranya banyak gitu ya. Jadi kadang kalau main kemanapun mampir mau salah makan apa nggak bingung gitu kan. Ya, Bu, karena apapun kadang ya malam kadang bisa itu diterima. Iya, mereka selalu bertanya dan dianggapnya pada saya ini orang akuntansi. Saya orang akuntansi, orang sektor publik, ngerti saya adalah perpajakan dan akuntansi, tapi datang ditanyain, "Bu, kemasan saya gini bagus enggak?" Wow. Iya. "Bu, izin saya nggak bisa ini gimana?" Lah. Hal-hal kayak itulah yang akhirnya apa? Kami berpikir sebagai pendidik berarti saya harus belajar. Saya harus berkumpul dengan banyak orang. Maka pada saat itulah akhirnya saya sebenarnya diinisiasi karena awalnya saya ini memang menjadi narasumber ya di mana-mana bekerja sama dari Kabupaten Sumeneb, terus Kabupaten Sampang, terus Kabupaten Pamekasan, yang sekarang ini dengan Kabupaten Pasuruan, Batu itu memang kita udah lama 4 tahun gitu ya, Lumajang juga. Nah dari saat kita mendampingin itulah akhirnya saya anggap itu kayaknya menunya kok semakin variasi ya, kayak Pujasera banget gitu ya gitu. Akhirnya saya belajar dan disitulah saya ditawarin sama pada saat itu anak-anak muda yang tergabung dalam namanya Gapura Digital. Jadi Gapura Digital ini punyanya Google, CSR-nya begitulah ya, dia ingin berbagi masyarakat. Mereka ingin suatu penokohan bahwa istilahnya apa wong tuwek-tuwekan gitu lah bahasa Jawa gitu kan. Harus ada yang dituakan gitu ya Bu ya. Kan. Tapi dengan prinsip mereka kan butuh orang yang juga bisa menyampaikan tapi ngerti ilmunya. Dan paling susah itu menjalin hubungan dengan anak-anak muda Bu. Betul. Nah, nggak lihat umur lagi ya ini ya. Nah, dari situlah akhirnya anak-anak ini itu ada tesnya. Jadi ya tes digital ini dan sebagainya, screening dan sebagainya. Oke, lolos Bu Sri. Iya, lolos saya gitu. Terus habis itu kumpullah dengan mereka, belajar banyak dengan digital. Akhirnya memang saya harus menetapkan diri karena belajar digital enggak bisa kalau enggak tersertifikasi. Akhirnya kami harus mengikuti uji sertifikasi BNSP untuk digital marketing seperti itu. Pendamping UKM dari BNSP, terus pelaku usaha karena kebetulan saya sendiri juga UKM. Berarti biar lebih melegalkan ya Bu ya. Betul. Nah, akhirnya dari legalitas yang ada dipercaya lagi untuk megang yang namanya Women Will. Ya itu by Google juga. Nah, dari situ semakin luas. Selain dinas tadi sudah punya binaan, karena kita tahu sendiri ya, maksudnya platform dia kan sangat masif untuk luas. Banyak ya, sangat luas. Jadi sangat mudah mengenal ini. Akhirnya semakin dikenal, semakin mereka membutuhkan, pengabdian semakin banyak. Nah, di ujung setelah itu muncul lagi pemberdayaan yang lain yang memang butuh, tapi kalau ini memang internasional ya. Jadi ada yang namanya micro mentor. Micro mentor itu membentuk yang namanya master mentor. Jadi mereka cari orang-orang yang mau berbagi.
membagikan ilmunya, ada pelaku usaha yang membutuhkan ilmu tapi dia mungkin keterbatasan anggaran, ditemukanlah melalui platform itu tadi. Oke, luar biasa. Ya, ini kebetulan LP2M juga ikut di situnya karena terdaftar juga di situ. Jadi menjadi master mentor. Itu internasional. Jadi tarafnya udah ke internasional Afrika ya. dan sebagainya kita temukan. Oke, jadi dengan kondisi digital yang luar biasa ini, banyak sekali UKM yang ada di masyarakat itu sebenarnya membutuhkan ilmunya gitu ya Bu, tetapi terbatas dengan biaya. Betul. Nah, disitulah muncul orang-orang seperti Bunda yang ingin sekali berbagi, tidak pernah kehabisan akal untuk berbagi, tapi tidak mencari biaya. Nah, itu kemudian UKM yang tidak punya anggaran dengan Bunda yang sering berbagi tanpa melihat anggaran ketemu. Nah, itu ya Bu ya. Jadi kayak gitu. Betul. Nah, luar biasa. Tapi memang Allah itu adil ya kayaknya ya. Jadi dikala kita itu memberi sesuatu dan orang menjadi senang, mungkin syukur dia menjadi rezeki di saya gitu kan ya. Jadi saya dari tahun 2014 setiap tahun itu saya selalu mendapatkan hibah pengabdian dari Kemenag. Jadi lainnya lagi dari kampus ya, LP2M. Kenapa? Ya karena memang saat saya menulis pun ya yang saya tulis sesuai yang ada. Gitu kan ya. Bukan saya mengarang cerita. Betul. Lah dari hikmah itulah akhirnya saya bisa sustainable ya ke masyarakat ya, selalu bisa saya kunjungi. Diterima terus. Iya, jadi seperti Batu ya, Kota Batu yang kita memang sudah kerja sama 4 tahun ini. Di awal memang saya datang itu membuatkan yang namanya akuntabilitas untuk koperasi. Oke. Nah, di akuntabilitas itu saya sampaikan keinginan kami untuk membantu untuk apa? Biar laporan keuangan koperasi, data koperasi itu terdata dengan baik melalui digital. Saya tidak mikir nanti gimana bikinnya, saya nggak mikir. Ternyata gayung bersambut, Kota Batu punya anggaran. Nah, luar biasa. akhirnya membikinlah suatu platform itu. Dari situ selesai, ternyata mereka selalu menganggarkan untuk kegiatan berikutnya yang bersinergi dengan kita. Jadi memang harus dikembangkan terus, makanya harus di ini gitu ya Bu, ketemu dengan ahlinya, pakarnya yang akhirnya karena digital kan nggak bisa berhenti ya Bu ya. Betul. Harus diupdate terus gitu ya. Oke, luar biasa. Dan program sebenarnya yang sedang berjalan kali ini yang lagi fokus dijalankan oleh Bunda Sri sendiri apa Bu? Mungkin kan jadi, dari 3 tahun ini kan banyak sekali Bu. Nah, yang lagi dikerjakan dekat-dekat ini fokusnya Bunda Sri apa Bu? Iya, jadi ini kemarin kan Fakultas Ekonomi itu memang melakukan PKS ya, kerjasama dengan Kabupaten Pasuruan, khususnya di Dinas Koperasi dan UKM. Nah, awalnya memang kami namanya dosen butuh tempat pengabdian, Iya, jadi betul. satu fakultas bawa gerbong, gitu kan ya. Nah, kita bekerja sama, akhirnya ditemukanlah dengan UKM pada saat itu. Nah, dari UKM ya apa yang mereka minta itu yang kami berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya, betul. Program itu di awal sudah selesai gitu kan, pengabdian yang kemarin, ternyata buntutnya itu ada gitu kan ya, padahal karena sudah selesai di awal tapi memang 3 tahun sih kita kerja sama, tapi untuk per tahun kan diprogramkan gitu kan ya. Nah, ternyata kemarin itu memang keusilan saya lagi gitu kan ya. Nggak bisa diem ini Bu ya. Jadi saya itu ngulik-ngulik tentang Kabupaten Pasuruan. Ada apa sih Pasuruan ini? Karena saya tahu Bromo ada di Pasuruan, Arjuno ada di Pasuruan gitu kan. Terus potensi UKM-nya bagus, ada bordir, ada konveksi, ada kopi yang luar biasa. Kenapa saya tahu? Waktu saya jadi pendamping halal itu, yang saya dampingin pelaku kopi itu ambilnya dari Pasuruan, tapi di branding di Kota Malang gitu. Nah, ini kan menjadi sesuatu lah, satu sisi, ya Bu ya. Betul. Saat saya tanyakan ke mereka, ternyata kehabisan kopi. Nah, di sana tuh kok bisa kehabisan kopi? Saya gitu. Ternyata itu tadi diambil banyak orang. Nah, dari situ tadi saya akhirnya saya riset. Jadi saya melakukan riset pasar melalui digital. Ya, saya pakai nil patel macam-macam aja, 6 alat kemarin saya pakai. Ketemulah satu permasalahan, ternyata produknya berkualitas. Produknya bagus secara kualitas karena saya tinjau di lapangan, dia punya sertifikasi kopi dan tidak ada di yang lain. Produk bordirnya, konveksi itu sangat terkenal. Tapi di dunia digital ternyata tidak ada nama Pasuruan. Bahkan kopi Pasuruan ini pun nggak terkenal gitu loh. Diakuisisi malahan yang muncul ya Bu. Iya, yang muncul yang lain bukan kopi Pasuruan. Nah, akhirnya saya kumpulkan data ini. Nah, waktu itu kami dari Fakultas Ekonomi kebetulan saya didapuk untuk ngisi. Jadi dengan ada Pak Dekan dan sebagainya,
launching lah begitulah pengabdiannya ekonomi. Nggak lama karena waktunya terbatas, namanya juga launching gitu kan. Selain kami menyampaikan tentang halal center bahwa kami mendampingin halal, saya pantik dengan istilah tadi lah ya, Pasuruan itu loh produknya bagus-bagus, kualitasnya bagus, orang tahu kalau bordir dari Pasuruan, kopi bagus, jadi termasuk yang namanya mangga alpukat. Iya betul. Ya kan, mangga klonal. Nah, kalau udah nyebut Pasuruan jadi percaya ya Bu. Akhirnya saya gini, tapi nggak ada loh datanya sama sekali. Saya bukain, coba yuk kita bareng-bareng gitu kan. Saya buka Google Trend dan sebagainya. Iya ya, nggak ada ya gitu. Setelah acara itu ternyata kepala dinas merapatkan dengan DPR, dengan bupati bahwa kondisinya itu kayak gini, kepanasan lah mereka. Iya, betul. Dari situlah akhirnya ini memang kami dampingin. Jadi kami sudah ketemu sekitar 4 kali, yaitu untuk ini mengumpulkan petani kopi, barista, terus influencer, terus mahasiswa. Kita kumpulkan bersama-sama untuk membuat suatu kesepakatan. Kesepakatannya apa? Yuk kita branding kopi Pasuruan. Akhirnya didapuklah saya, ya kalau bunyi kerennya itu konsultan gitu lah, bunyi kerennya gitu ya. Bener-bener konsultan dong Bu, nggak keren-kerenan ya. Nah, ya itu tadi. Jadi akhirnya ya sudah saya desain untuk bisnis plan-nya ini kami dengan mahasiswa. Jadi kita sinergikan. Mahasiswa yang ada mata kuliah studi kelayakan bisnis, mahasiswa yang ada mata kuliah entrepreneurship. Kita ajarin bagaimana membuat bisnis plan, bagaimana mensukses bisnis, kita apply ke sana. Mereka harus melakukan wawancara, mendata gitu. Jadi akhirnya data mereka dapat, tugas dapat, ya kayak MBKM gitulah ya sajane ya. Udah dari dulu sebenarnya ya Bu ya, sebelum digaungkan. Nah, akhirnya itu tadi, akhirnya ini nanti grandnya itu kita harus melaunching studi kelayakan bisnis yang memang sudah dianggarkan dari pemerintah. Tujuannya nanti untuk membranding. Dan pertemuan terakhir yang ketiga kali kemarin itu di Hotel Dalwa, mereka sepakat. Jadi dari 8 kecamatan dan tokoh-tokohnya sepakat, yuk kita bersatu untuk membuat kopi Pasuruan, tidak lagi kopi Gunung Bromo, Gunung Arjuna, tapi nanti itu menjadi insight gitu. Nah dari situ dan ini nanti dari Pak Bupati dan DPR nanti di Hotel Senior itu nanti akan mengerahkan sebanyak 360 UKM untuk yang paling banyak mangkopi, mangga tadi sama bordir. Untuk apa? Untuk mensinergikan tadi, untuk betul-betul menciptakan produk Pasuruan itu menjadi produk yang terkenal secara kualitas, tapi juga terkenal secara digital bahkan internasional. Itu sih tadi yang ini masih jalan sampai sekarang. Bu, Bunda ini kan lagi ngomongin Pasuruan aja nih Bun. Berkat keusilan Bunda Sri. Ya memang gitu. Masih banyak lagi seperti Gresik. Kemudian kalau saya asli Jepara, kayaknya ini juga penting nih Bu melakukan hal kegiatan kayak gini. Betul. Jadi luar biasa. Bukan hanya ya, cuman kalau tidak ada orang yang berpikir out of the box seperti Bunda Sri, mungkin memang tidak akan tergali hal-hal seperti itu dan tidak menggugah ini ya Bu ya, kemauan dari orang-orang yang ada di sekitar. Gitu ya. Baik, dari begitu panjang prosesnya pasti masyarakat merasa terbantu. Bagaimana sih Bu yang Ibu rasakan, dampak yang dirasakan masyarakat yang nyampe ke Ibu, yang sampai ke Ibu? Nah, yang udah dibantu mungkin dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan. Jadi kalau narasumber kan saya ini memang banyak dengan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Jadi saya selalu minta evaluasi memang, karena kalau nggak ada evaluasi, pendidik itu kalau memberikan materi, kalau hanya selesai pendidik itu gatel ya istilahnya, nggak paham nggak ya, ngerti nggak ya, dipakai nggak ya, kan mesti begitu kita mikirnya ya Mbak Farida ya. Nah akhirnya dari situ saya selalu evaluasi, minta evaluasi tertulis dengan mereka. Nah saya baikin. Akhirnya saya juga sempat bertanya, sebenarnya saya berkontribusi enggak sih gitu. Ya mungkin mereka memberikanlah testimoni seperti apa dari pimpinannya, karena saya dari banyak kabupaten kota yang saya dampingin itu tadi. Nah akhirnya mereka bilang, yang menurut Dinas Koperasi dan kebanyakan kalau saya menjadi narasumber itu adalah senengnya itu
saya pendidik, tapi saya pelaku UKM, maka yang disampaikan itu bukan teori, tapi sesuatu yang memang praktis mereka rasakan, mereka alamin, tapi diteorikan lebih halus. Makanya kalau ngolok-ngolok PKM UKM itu dinas itu biasanya ini, awakmu itu pak kurang profesional bahasamu. Mereka kan juga mikir ya. Nah, sebenarnya hanya menghubungkan kan antara teori yang kami miliki di dunia pendidikan dengan yang mereka lakukan. Betul. Nah, disitulah letaknya kenapa mereka bisa. Dan yang kedua, memang julukan apa ya, Bunda Sri itu memang saya itu terbiasa nyangkruk ya dengan mereka itu. Jadi kalau di Malang ya saya harus ikut bahasa Malang. Kalau saya di orang-orang Madura ya saya harus ikutnya Madura gitu kan. Meskipun saya nggak bisa bahasa Madura, tapi cara saya bicara itu harus mengikuti mereka lah. Ternyata mungkin gitu ya. Bagi mereka itu hal yang enak maksudnya akhirnya di keluarga. Jadi bahkan mereka itu tanpa diminta pun kadang kayak di WA gitu bikin ucapan-ucapan begitulah gitu kan. Apalagi kalau saya kadang sengaja, coba dong kasih saya testimoni gitu kan. Kira-kira gimana gitu, enggak boleh dibaikin, kalau jelek harus dimunculkan gitu. Ya udah dia begitu. Bahkan di rumah itu setiap hari mesti ada kue, ada produk UKM. Karena ya itu tadi saudara ya mungkin mereka. Betul sekali. Mereka punya produk baru, Bu, dikritisin Bu, apa yang kurang Bu, mesti gitu. Enak enggak Bu? Lah saya ini terbiasa refleks menyampaikan itu sesuai kondisi. Saya sangat duh kok mudah hancur gitu. Itu loh enak saya bilang gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah ternyata mereka justru malah diterima baik. Apalagi kalau yang halal ini ya, yang terakhir yang pendamping halal itu kan itu betul-betul memang menyita waktu ya, maksudnya karena kita dampingin halal itu karena saya harus hampir 24 jam mereka itu harus hubungin saya. Dan saya mesti gini, nanti kalau asistensi kita kan pakai video callan gitu ya, pakai atau WA kita zoom kan gitu, sudah bisa kan pakai digital semuanya, buka Pak, buka Bu gitu kan. Nah, dari situ itu ternyata mereka itu kalau kadang nganterin ini produknya dan sebagainya, tapi ucapannya itu ya mesti bahasanya adalah Bu Sri ini telaten dan langsung menuju kepada poinnya, apa yang dia butuhkan. Betul. Gitu, enggak perlu teori misalnya. Nggak basa-basi gitu ya Bu ya. Ya apa yang dialami misalnya gini, Bu nggak bisa bikin laporan keuangan, yuk pakai deh si API dengan Bank Indonesia, praktek langsung. Misalnya gitu, buka laptop, buka handphone begitu. Kalau saya memang ribet kalau harus teori, jelas gak nyambung. Betul sekali ya. Kalau rumit bagi mereka. Kalau saya jadi masyarakatnya saya juga ngawang sih Bu. Aduh ini apa ya gitu. Oke, itu dari masyarakatnya. Jadi itu yang dikatakan Ibu, berangkatnya tidak mengharapkan sesuatu, tapi justru banyak sekali hal-hal yang datang ya, mulai dari makanan datang ke rumah Ibu gitu ya Bu ya. Jelas juga datang. Nah, karena tapi itu kan bukan yang dicari sama Ibu ya. Loh, uang itu semua suka ya. Iya betul. Uang itu semua suka, tapi mungkin bukan target utama dan target pertama gitu. Oke, target utama, tapi kan orang ekonomi nyarinya uang Bu. Ekonomi hanya ngitung ya. Ngitung. Tapi ya, belum Bu, ya? tentu budayanya di situ. Makanya saya punya jargon. Jadi yang selalu saya gembarkan adalah berbagi dan bersinergi untuk hidup berkah. Wah. Karena memang saya ada di Sukses Berkah Community, ada UKM kami bergabung di situ. Sukses Berkah Community ini memang sekecil apapun yang kamu sampaikan, apapun yang kamu lakukan, baik dengan tenaga, uang atau apapun, yakinlah pasti Allah akan memberi sesuatu yang lebih besar. Betul. Dan itu terjadi. Gitu kalau memang diyakini. Makanya saya ingin berbagi, tapi saya juga harus bersinergi, karena kalau saya berbagi saja kemampuan saya terbatas. Makanya jargon itu selalu saya pakai, berbagi dan bersinergi untuk hidup berkah. Untuk hidup berkah. Jadi orang ekonomi enggak hanya duniawi ya, luar biasa ini kalau udah ketemu Bunda. Ya. Lahir di UIN ini saya ya. Karena sudah ketemu sama Bunda Sri jadi beda ini ekonominya. Oke Bu, tadi berbicara tentang masyarakatnya. Nah, tapi kan Ibu kan datang kemana-mana nih, enggak hanya Malang, tidak hanya Batu, Pasuruan, bahkan mungkin Madura. Bagaimana kemudian pemerintah menyambut Bunda Sri gitu? Apakah pernah ada kendala atau mereka semuanya baik menerima semuanya Bu? Memang pemerintah itu birokrat ya. Sedangkan kita ini praktisi atau akademisi. Kita akademisi berhadapan dengan praktisi, pemerintah itu birokrat. Ini hal yang tidak mudah memang. Dan tidak mudah kita seorang akademisi itu ngeladenin pemerintah. Karena birokrat banget mereka. Cepat,
waktu dan targetnya harus Iya, tercapai. ada target, betul. Gitu kan. Kalau kita kadang kan sesuka kita ya. Iya. Makanya aku mau nulis ya nulis. Iya. Kalau nggak dipaksa. Kalau ada mood ya Bu. Nah, ternyata pemerintah itu dengan kita bisa meladenin dia secara profesional dengan tenggat waktu yang tepat, dengan perencanaan yang baik. Jadi di awal betul. pasti kita membuat perencanaan dulu. Mereka punya anggaran, punya rencana kegiatan, itu kita juga minta kalau bikin kegiatan tolong jangan membuat sendiri. Boleh visi misi mereka diagramkan dulu, tapi kalau memang melibatkan dengan kami, tolong kami diajak ngomong. Saya bilang ngajak ngomong itu nggak harus ngundang. Saya bilang begitu kan. Akhirnya setiap mereka akan merancang apapun diskusi, khususnya tentang misalnya kalau saya kan akuntansi, perpajakan sama pemberdayaan UKM ya digital tadi. Dia berdiskusi, Bu, yang lagi ngetren sekarang apa, Bu? Bu, UKM tuh kondisinya kayak gini, kira-kira program apa yang cocok, Bu? Kalau misalnya sosial media itu yang cocok buat pelaku usaha yang ini apa? Nah, dari hal-hal semacam itu, akhirnya kami ngeladenin mereka sesuai dengan kemampuan kami secara akademisi dan kami sinergikan. Kami datangkan mahasiswa yang KKM, yang PKL kami datangkan, terus dari kampus yang dosen-dosen misalnya ada kan dosen yang butuh pengabdian, tidak punya tempat untuk banyak. Menyalurkan sesuai kompetensinya. Nah itu kami sampaikan, jalurkan gitu ya. Atau dengan instansi yang di UIN sendiri misalnya kayak Halal Center mungkin bisa dampingin secara hal, tapi siapa yang mau didampingin, pelaku usahanya juga harus bercari lagi. Nah akhirnya kita sinergi dengan dinas tadi. Nah akhirnya dinas itu merasanya ya ini yang dibutuhkan, jadi nggak hanya orang datang jadi narasumber selesai pulang, tapi yang diinginkan saat selesai jadi narasumber outcome-nya apa, terus bisa membantu pendampingan seperti apa, keberlanjutannya seperti apa. Benar sekali. Nah akhirnya mahasiswa pun ada yang skripsi di situ, penelitian di situ, bahkan jadi mantunya di situ. Dapat duit dengan mereka juga. Mahasiswa melakukan entrepreneur dapat duit dari mereka, kan mahasiswa pinter dagang ya. Nah mendagangkan mereka sudah potensi. Nah hal-hal kayak itulah yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi makanya kenapa saya itu rata-rata kalau dengan dinas itu ini sudah jalan rata-rata 4 tahunan ya. Setiap tahun. Saya pikir gak bosan sih sampai dengan saya gitu kan ya. Saya ini bingung cari baju, masalahnya kan fotonya beda-beda gitu kan ya. Kan mesti foto pasti ya. Betul. Gitu, teman. Ya iya Bu, karena memang ya UKM maunya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh teori aja dengan marketplace misalnya ya. Saya di koperasi di Batu misalnya ya. Itu di awal koperasi mungkin malas datang. Yang kemarin ini terakhir kami di Hotel Kartika Wijaya itu koperasi gede-gede semuanya mau datang. Kenapa? Karena saya sudah stimulan mereka. Ini saya datangkan Shopee, saya datangkan Tokped, saya datangkan marketplace yang lain, saya datangkan anak muda yang memang bisa mengikuti bahasa kalian untuk namanya cari keyword lah, membuat konten gitu kan ya, nata Google bisnisnya gitu. Nah ternyata mereka tertarik. Nah itu yang disenengin sama dinas itu seperti itu. Jadi memang aplikasi yang memang sebuah program ini harus dirancang dulu, dibicarakan dulu. Jadi nanti outcome-nya itu ada, impact-nya ada. Itu yang seharusnya ini, dan itu yang mungkin dirasakan oleh dinas hampir rata-rata semuanya begitu. Saya dengan dinas ini kadang ya icak-icik gitu, maksudnya icik itu kadang nggak apa, mereka yang datang ke Malang, Bu mau ketemu, Bu ayo Bu di kafe ini, Bu saya lagi di hotel ini, Bu untuk apa? Bicarakan program. Gitu. Itu kalau dengan dinas seperti itu. Berarti sesuai dengan yang mereka harapkan dan inginkan gitu ya Bu ya. Mereka udah bosen dengan narasumber yang cuma datang ngasih teori selesai gitu ya, nggak berdampak apa-apa gitu ya Bu. Tetapi benar-benar mereka itulah mengapa mereka sangat welcome dengan Bunda Sri dan juga tim dan lain sebagainya gitu ya. Oke Bu, dan saya juga kalau kegiatan tadi kan banyak sekali yang dijelaskan sama Bunda Sri. Cuman ada nggak sih Bu dokumentasi yang bisa kami akses untuk melihat tanda-tanda, atau mungkin Bunda Sri merangkumnya atau mengarsipnya di mana gitu ya, bisa kita lihat gitu Bu? Ya namanya emak-emak ya. Secanggih-canggihnya emak-emak itu kadang dikongkon ngerangkum lek pas telaten bola balik ngupload gitu ya. Tapi lek pas gak ya tinting. Udah pasti sibuk gitu, udah lepas semua. Saya punya LinkedIn gitu ya, punya LinkedIn. Saya juga punya Instagram, saya juga ada di Facebook gitu kan ya. Saya juga punya YouTube. YouTube saya ada yang atas usaha saya Dinara Wooden Hill ada, Sri Andriani juga ada, terus Akuntansi dan Hati Nurani juga ada, itu di YouTube saya. Kalau di Facebook itu
itu biasanya eksistensi seorang emak gitu kan ya. Jadi di dalamnya itu ya selalu diupload betul ya. Terus di Instagram keterbatasan kemampuan karena memang untuk meng-create Instagram kan kudu butuh yang agak bagus gitu ya. Jadi itu kadang semampunya saja, tapi semua ada di situ. Saya juga punya website di nara.co.id. Nara.co.id ya Bu ya. Selain itu memang dokumentasi ya selalu saya tulis dalam bentuk jurnal loh, namanya dosen ya. Betul. Iya. Di repository UIN gitu ya. Terus di jurnal-jurnal yang Sinta dan sebagainya itu kita tulis di situ, di Letap Dimas, di Simapelnya UIN. Di surat kabar juga ada, karena di Jawa Pos juga ada gitu ya. Jadi beberapa publikasi yang kami mampu untuk menulis itu, karena mungkin ya itu tadi, kalau sudah mengabdi itu kadang harus mikir siapa yang menginput gitu loh ya, siapa yang mengekspos gitu ya maksudnya ya. Betul. Karena sudah saking, menurut saya ya, saya sih saking seringnya melakukan hal seperti itu, jadi kadang mungkin terlupakan atas publikasi yang harus ditata gitu kan ya. Makanya kemarin saat Letap Dimas itu di Kemenak ini mengharuskan menata dokumentasi atas pengabdian, barulah bongkar-bongkar gitu kan ya. Itu manfaatnya kadang-kadang memang kita banyak mengekspos diri ya Bu ya. Katanya katanya biasanya kita ini orang kok bikin story mulu, padahal itu penting padahal ya Bu ya. Jadi serba salah ya maksudnya. Tapi kayaknya memang harus di ini Bu, karena sudah kalau ditaruh di di teks atau file aja kayaknya udah nggak cukup, panjang sekali. Di drive tetap kami ini sih kami backup juga di platformnya UKM, karena rata-rata UKM yang digital kan sudah kita bikinkan Google ya. Businessku, kita bikinkan website, kita bikinkan sosial media, itu mereka juga ngupload aktivitas kami, gitu. Jadi nitipnya di banyak tempat tadi tereksisnya. Tapi kalau dipanggil Sri Andriani gitu kayaknya nanti muncul gitu ya. Coba nanti kita cek ya di Instagram. Sama satu lagi nanti kalau dipanggil dari Dinara Wooden Hill gitu ya, karena memang di UKM kami ada jadi juga ya. mutualisasinya di situ. Luar biasa. Nanti coba dipanggil. Luar biasa ini sih sudah terdokumentasi, dan ini sudah tidak bisa berbicara tentang langkah-langkah inovatif lagi karena semuanya sudah inovasi. Penuh dengan inovasi ya Bu ya. Sudah terinovasi. Oke Bu, sebelum tadi saya juga penasaran, Ibu selalu menyebut nama-nama mahasiswa. Maksud saya mahasiswa itu kan berubah setiap waktu, tapi Ibu berhasil menggandeng mereka di setiap kegiatan. Saya juga pengen tahu nanti, tetapi tadi Ibu juga sempat menyebutkan kegiatan internasional tadi ya Bu ya, pengabdian yang levelnya internasional. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih jadi lagi. Gini, Kemenak itu membuat suatu program ya, Icon UC International Conference untuk pengabdian. Khusus buat pengabdian. Itu khusus untuk pengabdian yang terpublikasi. Nah, di awal dulu UIN pernah berapa tahunnya sebelum COVID itu ya, itu kita jadi tuan rumah. Kebetulan memang saya yang juga menggerakkan mahasiswa pada saat itu. UIN jadi tuan rumah. Nah, disitulah Icon UC itu didesain. Kebetulan saya juga menjadi reviewernya untuk call for papernya. Jadi kita kumpul di Jakarta pada saat itu dengan Bu Tuti gitu ya, dengan Ketua LP2M. Kita mewakilin di sana untuk membedah tentang paper yang mereka ini. Nah, yang dibahas itu sebenarnya bukan malah pada penulisannya, tapi pengabdian yang seperti apa sih gitu, konten-konten pengabdian itu tadi. Nah, akhirnya dari situ Icon UC ada, terus sekarang nanti di Cirebon itu nanti Icon UC 2022. Nah, di situ sama nanti tempatnya teman-teman call for paper gitu ya, kumpul untuk mempresentasikan itu, tapi sekarang ada yang baru, ada satu yang baru klaster istilahnya gitu ya. Itu untuk 3 hal tadi ya. Jadi ada mencari pengabdi inspiratif itu, terus ada lagi produk atau program pengabdian terbaik. Satunya lagi adalah program KKM terbaik. Jadi ada 3. Kalau program KKM terbaik itu Pak Saifullah atas nama LP2M gitu kan ya. Artinya ini kan program lembaga gitu. Tapi kalau nanti programnya itu adalah yang untuk program produk
pengabdian terbaik itu Bu Eni Kelor gitu ya. Sedangkan yang program pengabdian inspiratif kebetulan saya. Nah, dari situlah nanti harapannya setelah itu dimunculkan, harapannya memang kita kalau di saya ya minimal bisa menginspirasi gitu. Mau seperti apa sih pengabdian gitu. Terus kewajiban dosennya tetap harus jalan gitu kan ya. Iya, nah itu yang dicanang oleh Kementerian Kemenak itu tadi. Jadi dalam program itu termasuk nanti ada juga pelatihan pengabdian, jadi course gitu untuk PAR sama metode ABCD. ABCD jadi dan memang betul-betul hanya bicara pengabdian. Iya gitu. Betul, itulah itu metode yang memang paling sering digunakan ABCD dan juga PAR di pengabdian masyarakat. Oke, luar biasa sih Bu. Saya sampai nggak bisa berkata-kata dan sepertinya saya harus banyak membuat membangun komunikasi yang lebih dalam lagi dengan Bunda Sri. Kita sama-sama dosen. Karena saya baru bertemu dengan beliau dan saya tidak menyangka ternyata sebanyak itu, memang nggak salah disebut sebagai pengabdi inspiratif. Luar biasa. Oke Bu, tadi yang terakhir karena kita udah panjang lebar ya Bu ya, yang tadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seorang Bunda Sri ini berhasil menggait atau membawa, bahkan mungkin menggandeng anak-anak peserta didik atau mahasiswa kita, karena mereka mempunyai kesibukan yang luar biasa, beda-beda. Kadang-kadang ada yang susah kan Bu untuk diajak, kadang ada yang semangat banget. Nah itu bagaimana sih Ibu mengelolanya? Jadi mahasiswa itu memang butuh bimbingan ya, butuh dampingan, tapi juga harus kita sebagai dosen yang usianya mungkin berbeda harus bisa masuk ke dia. Di awal saya memang untuk meng-hire mereka, saya bilang memang mereka saya kumpulkan waktu asisten lab sama tech center itu saya bilang. Saya cerita rencana dulu ke depan, nanti kita bikin buku, nanti Samen harus bisa membantu UKM. Kalau masalah uang karena itu program bisa jadi Samen dapat, tapi mungkin jangan diharapkan seperti gaji kayak gitu. Minimal transportmu tergantikan, makanmu tergantikan, ya sedikit uang saku gitu saya bilang. Mungkin itu jadi motivasi pertama bagi mereka mungkin. Tapi setelah itu tahu banget bahwa pekerjaannya nggak ringan, tuntutannya nggak ringan karena ini real. Akhirnya saya selalu disiplinkan mereka untuk mengerjakan sesuatu dengan timeline tertentu, tapi tetap dalam arahan. Saya ajarin dulu, saya ajarin untuk mengerjakan dulu, baru dia terjun. Nanti terjun ke masyarakat. Nah, yang lain mereka saya bangkitkan untuk perform dirinya ini menjadi percaya diri. Makanya kalau pakaiannya yang rapi, pakai dasi karena sampai ngadepin. Jadi pertama mereka saya bawa itu untuk perekrutan pendamping UKM Jawa Timur. Mereka harus pakai dasi yang rapi, cantik gitu kan. Kenapa? Biar dia percaya diri karena ngadepin masyarakat. Nah, dari situlah akhirnya saya selalu membutuhkan mereka, karena saya nggak bisa jalan sendiri. Nah, akhirnya saya menjadi pembina Kopma juga, gitu kan ya. Yang rata-rata memang dia di entrepreneur, mereka juga bicara usaha. Bagi saya, mereka sudah punya modal untuk di dunia usaha itu. Tinggal kami push dari sisi mendampingin tadi, kami channelingkan dengan banyak pihak, kami berikan stimulan, kami kasih contoh-contoh atau bentuk-bentuk pengabdian, bentuk tulisan, karena ujung mereka kan skripsi juga. Betul. Saya kasih ide-ide, saya hubungkan dengan si A si B agar memudahkan dia bekerja gitu kan. Sisi yang lain kalau kamu cari duit, saya hubungkan lagi dengan si A si B gitu. Misalnya ada yang kemampuan pinter foto produk, tak hubungkan di sana karena mereka butuh jasa itu. Ada yang pinter bikin pamflet atau apa katalog, editing, saya hubungkan. Nah, akhirnya mereka merasa bahwa keahlianku, kemampuanku dipakai oleh masyarakat gitu kan. Nah, lama kelamaan ya mereka bikin usaha dan seterusnya gitu. Bahkan ini yang lagi di kuliah, mungkin Mas Suhada ya kuliah dia sama istrinya ya pinginnya juga bikin usaha, termasuk yang diterima di dosen UIN pun ada dosen UIN kan dulu mahasiswa ini. Saat dia nganggur pun dia pengen bikin usaha gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitulah yang mungkin bagi mahasiswa inginnya didampingin kayak gitu, tapi dengan bahasa, dengan cara memperlakukan mereka selayaknya teman. Itu teman. Jadi saya biasa dengan mereka itu, misalnya kalau belajar ya saya cangkruk misalkan pekerjaan saya mereka ini dengan santai, nggak tertekan, nggak harus ada hubungan antara guru dan sama murid yang harus ini ya Bu. Tapi mereka tetap saya bilang etika harus nomor satu. Saya selalu cerewet dengan itu. Salim dulu saya bilang begitu. Masa nggak ada permisinya? Saya kayak gitu. Kenapa? Karena etika, kedisiplinan wajib dengan orang tua. Tapi cara
menyampaikan masuk ke dia itu. Karena anak saya sendiri juga anak yang sudah gede ya, Iya, anak saya iya, sudah iya. dewasa. Saya paham banget protesnya, cara bicaranya sekali tidak cocok ya. Kita beda gitu, Iya. makanya saya harus ngikutin mereka untuk bisa masuk ke dunia mereka. Itu sih mahasiswa gitu itu. ya Bu ya, benar. Jadi memang tidak ada salahnya mahasiswa dan dosen itu akrab, Betul, saling betul. berjalan bersama. Tetapi yang paling utama adalah harus tetap jaga respect itu ya Bu ya. Betul, Apalagi harus tahu betul. mana anak muda dan mana yang lebih tua, itu menghormati yang lebih tua wajib kalau di Wajib saya. ya gitu. Tetapi memang kalau misalnya mahasiswa pun menjaga etika dengan dosen dan lain sebagainya, kadang-kadang mengikuti instruksi dari dosen, itu akan membawa manfaat tersendiri ya Bu ya. Betul, Pasti itu betul. akan ada dampaknya begitu Iya, sih. iya. Jadi memang nggak bisa kalau berangkat semuanya berawal dari mencari keuntungan, betul ya Bu Tapi ya. harus keterbukaan. Mahasiswa itu senang dengan keterbukaan. Keterbukaan, Saya oke. sering bilang, coba nilai dong Bu Sri. Apa gimana kalau ngajar Oke. judes, jahat, susah, saya bilang begitu. Sampaikan. Karena saya terbiasa keterbukaan, ya mereka nyampaikan. Oke. Gitu. Kalau nyampaikan, Bu, mbak jangan gitu Bu, kita takut, misalnya gitu. Oke, gitu. Akhirnya ya saya pakai bahasa mereka, saya menyelami mereka, tapi selalu cerewetnya tadi tetap saya tempatkan. Iya. Bahkan kalaupun tidak hanya ke saya, misalnya di ruang gini Iya, ya, ruang betul, dosen, betul. ada sekian ruang. Terus mereka masuk celunang ke mesin. Mbak, nyari siapa? Salim dulu, izin dulu, permisi dulu. Oh iya Ibu, padahal saya nggak tahu itu dia Iya, siapa. Kebiasaannya orang Iya. tua kepada Betul, anak. betul, Nah, betul. itu wajib kalau bagi saya itu gitu. Karena memang kadang-kadang mereka kan backgroundnya beda-beda Bu. Betul. Ada yang memang berangkat dari rumah memang sudah punya etika tawadu yang sudah siap, Bagus. ada yang belum juga Ya, gitu tapi ya. tugas kita memang mengarahkan, Mengarahkan, membimbing oke. mereka dan tidak boleh bosan. Wong namanya anak kita. Iya. Oke Bunda Sri, luar biasa. Banyak sekali yang sudah kita pelajari, mulai dari pengabdian masyarakat, UKM, koperasi, mencari channel, bahkan mungkin itu juga penting membuat hubungan birokrasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Udah lengkap sekali. Mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan untuk mahasiswa atau mungkin dosen juga, kayaknya butuh juga Kayak Bu. kok dengan dosennya. Dosen muda jangan salah Bu, masih Nggak, butuh ya, sekarang. inovasi, betul. Betul. Jadi begini, saat kita ingin berbagi dan bersinergi dengan masyarakat gitu ya, lihatlah masyarakat itu sebagai manusia. Karena mereka itu akan ingin dimanusiakan. Maka janganlah kita meletakkan karena kita adalah dosen minimal S2. Iya. Meletakkan diri kita merasa lebih mampu dari mereka secara akademik, itu sakit bagi mereka. Oke, Jadi oke. pesan saya adalah satu, yuk kita itu berbagi dan bersinergi, tapi cute uncute pahami bahwa semua itu pasti ada hikmahnya, maka berkah pasti datang kalau kita memberinya itu secara ikhlas gitu. Jadi itu pesannya, dan yang terpenting adalah meskipun kita mengabdi keluar, karena apalagi saya ibu ya gitu, selama pengabdian saya di rumah nggak jalan, yang di luar lebih berantakan. Jadi kalau saya bilang perempuan sebagai dosen dan perempuan ini harus melakukan pengabdian kesana kemari, abdikan dirimu dulu untuk keluargamu. Luar biasa. Itu yang ternyata harus terbukti. Terima kasih mungkin itu dari Betul saya. sekali, itu benar sih Bu. Kalau di dalamnya rumah itu nggak beres, nggak mungkin di luar rumah itu sukses. Betul. Terus dengan pengabdian dan kegiatan yang luar biasa pada dari Bunda Sri. Luar biasa, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi saya setuju kalau Bunda Sri disebut sebagai seorang inspirator atau pengabdi inspiratif dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, mungkin tidak hanya ada Bunda Sri aja, tetapi mungkin akan ada banyak lagi inspirator-inspirator yang akan duduk di Maliki Podcast. Itu saja Bunda, senang sekali bergabung dengan Anda, berbicara banyak sekali. Semoga lain waktu kita bisa berbicara tentang hal lain. Siap, Gitu terima ya. kasih. Dengan topik yang berbeda, dengan semangat yang tetap seperti Bunda Sri kali ini. Terima kasih sahabat kampus. Lain kali kita akan berbicara tentang banyak hal lagi. Pantengin terus, tonton terus Maliki Podcast di channel YouTube UIN Malang secara resmi. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.